Yang saya hormati Bupati Kabupaten Trenggalek, Mas Muhammad Nur Arifin. Kalau saya panggil Pak kelihatan tua, jadi Mas saja. Kelihatan selalu energi Pak Bupati. Yang saya hormati Bapak kita semua, sesepuh kita semua, Pak Wakiti, Ketua DPD Golkar Kabupaten Trenggalek. Mugi pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet umur, Pak Wakiti. Yang saya hormati pengurus DPD Provinsi Partai Golkar, hadir bersama saya pada siang hari ini, Pak Heri Sugiono, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Pak Kodrat Sunyoto, Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur, sekaligus Ketua Bidang Organisasi, Mas Yuda, Sekretaris Fraksi DPRD Jawa Timur, Ketua MPD, Mas Saiful, ada Mas Aan, ada Ibu Redatini, dan seluruh rombongan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek yang saya hormati, pengurus partai politik, seluruh parpol, sahabat yang sudah sama-sama bekerja sama membangun Kabupaten Trenggalek, seluruh pimpinan kecamatan, kader-kader Partai Golkar, serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam Musda ke-10 pada kabupaten yang ke-10 juga. Trenggalek ini Musda ke-10 dan kabupaten ke-10 yang kita musdakan. Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk Kabupaten Trenggalek. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan, Golkar Kabupaten Trenggalek sudah berkontribusi banyak di bawah kepemimpinan Pak Wakiti, dapat tambahan 1 kursi dari sebelumnya 5 kursi menjadi 6 kursi, merupakan pelaku penting politik di Trenggalek. Hanya sayangnya tanda-tandanya mau berpasangan dengan Pak Bupati kok belum ada ya. Tapi jangan khawatir, masih ada waktu. Siapa tahu kemudian Pak Bupati berubah, terus kemudian udah kita gandeng Golkar saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Musda ini saya harapkan menjadi berkat kita semua. Golkar sebagaimana juga negara kita sudah memilih jalan demokrasi untuk pergantian kepemimpinannya. Jalan demokrasi ini artinya mengundang partisipasi semua orang untuk melakukan proses politik di internal Partai Golkar. Sama dengan negara kita juga memilih demokrasi, mengundang partisipasi seluruh kelompok orang atau orang-orang untuk menentukan kepemimpinannya. Mungkin ada sebagian partai di Indonesia yang tidak memilih jalan demokrasi, tapi itu semua tergantung masing-masing partai politik. Jalan demokrasi ini tidak boleh kita sia-siakan. Jalan demokrasi sekali lagi, kalau semua orang berpartisipasi merasa terlibat, maka energi partisipasi itu akan sangat besar terkumpul pada Partai Golkar. Andai PK atau PD tidak terlibat dalam proses musda, mungkin suatu saat PK PD itu akan merasa apa artinya kami ada. Tapi karena PK PD juga terlibat dalam proses pergantian kepemimpinan, setidak-tidaknya PK dan PD itu masih merasa memiliki Partai Golkar. Tetapi jalan demokrasi ini juga kadang-kadang ada kerikilnya. Kadang karena proses panjang, karena proses politik di internal Partai Golkar, ada 1-2 di daerah, insya Allah di Jawa Timur tidak ada. Di Indonesia ada 1-2 proses demokrasi ini yang justru tidak menghadirkan partisipasi politik, tidak mengumpulkan energi untuk kebesaran partai, tapi justru menjadi sarana untuk pecah. Golkar Kabupaten Trenggalek saya yakin tidak seperti itu. Saya meyakini Golkar Kabupaten Trenggalek adalah Golkar yang dewasa, yang dalam proses demokrasinya itu mengutamakan negosiasi di antara keluarga sendiri atau negotiation of ourselves.
Kita sudah terbiasa melakukan musda-musda di banyak tempat, dan setiap musda sebenarnya selalu menghadirkan negosiasi di antara keluarga sendiri. Proses negosiasi ini jangan dianggap sebagai proses yang salah, tetapi proses untuk memecah kebuntuan sekaligus untuk menjaga keutuhan musda-musda yang sudah kita selenggarakan. Saya sebagai ketua DPD sebenarnya tidak punya preferensi nanti siapa yang menjadi ketua DPD Kabupaten Trenggalek. Saya tidak punya preferensi khusus. Saya hanya inginkan seluruh musda-musda di Jawa Timur melahirkan kepemimpinan yang baik dan organisasi yang utuh dan solid. Ini jauh lebih penting daripada berbicara siapa yang menjadi ketua atau siapa yang menjadi sekretaris atau siapa yang menjadi pengurus. Dengan cara ini, insya Allah energi kita alokasikan pada hal yang bersangkut paut dengan hajat hidup orang banyak. Yang kedua, masih bersambung dengan proses demokratisasi internal. Kita menginginkan hasil musda ini betul-betul mencerminkan proses demokrasi, di mana seluruh akar sosial, seluruh kelompok sosial di Kabupaten Trenggalek juga merasa memiliki Golkar di Kabupaten Trenggalek. Karena itu, dalam menyusun pengurus siapapun yang jadi, ada yang sudah calon belum? Sudah. Baik, sudah ada yang calon? Sudah, Pak. Sudah terpilih Jangan ketua. Pak musdanya nggak ada yang nyalon. Saya berharap dengan proses mekanisme itu, partisipasi publik di Trenggalek terbuka dan itu terrepresentasikan dengan susunan kepengurusan pasca musda ini. Seluruh kelompok sosial harus tercermin dalam kepengurusan Golkar Kabupaten Trenggalek untuk periode yang akan datang. Mengapa ini harus dilakukan? Karena Partai Golkar adalah partai the catch-all party, partai yang menjangkau pada seluruh kelompok sosial. Sebenarnya menjadi orang Golkar itu paling enak sebenarnya. Mohon maaf, kalau partai-partai lain yang berbasiskan agama hadir di tempat warung kopi itu kadang-kadang merasa tidak pantas. Demikian juga partai yang berbasis agama non-muslim hadir di pengajian kadang-kadang merasa tidak pantas. Tapi bagi kader Partai Golkar, habis pengajian pakai kupluk kayak Pak Bupati yang ganteng ini, habis pengajian pakai kupluk kemudian mau kopi tinggal lepas jas datang ke warung kopi sudah pantas rasanya. Artinya spektrum masa Partai Golkar itu variannya sangat lebar. Akan salah kalau Partai Golkar tidak bisa menjangkau ke seluruh varian kelompok-kelompok sosial yang ada di Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, nanti formatur DPD provinsi tugas utamanya adalah menjamin bahwa ketua formatur itu sudah menyusun berdasarkan visi partisipasi masyarakat Kabupaten Trenggalek yang tercermin dalam susunan kepengurusan ke depan. Ini kita sanggup siapa yang mau jadi ketua? Bu Ari sama Bu Miklas. Ya. Kita berharap nanti susunan kepengurusannya kira-kira seperti yang saya sampaikan. Yang ketiga, berkaitan dengan Pilkada serentak 2020 ini, mumpung ada Pak Bupati, memang proses politiknya sudah berjalan. Pak Bupati pasti memiliki pemikiran sendiri bagaimana cara memenangkan kontestasi politik 2020. Golkar pasti juga punya cara sendiri. Meskipun tadi saya sebutkan tadi, mudah-mudahan masih ada waktu. Tapi andaikan itu nanti tidak terjadi, Golkar misalkan tidak berkoalisi dengan Pak Bupati, tapi insya Allah selamanya kita akan tetap bersahabat. Selamanya kita akan menjadi pendukung pemerintah untuk mesejahterakan kesejahteraan Kabupaten Trenggalek. Jadi Pak Bupati nggak usah khawatir, ini misalkan suatu saat Allah menakdirkan tidak satu barisan, jangan-jangan nanti ke depan kita akan diganggu oleh Partai Golkar. Golkar dalam posisi yang akan selalu
mendukung pemikiran-pemikiran untuk membangun daerah Kabupaten Trenggalek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang keempat dan yang terakhir, tadi saya melihat pembawa acara sudah mengumumkan bahwa acara ini bisa ditonton di IG, di Facebook, dan media-media medsos yang lain. Saya menyambut baik langkah DPD Kabupaten Trenggalek, meskipun Pak Wakiti ini sangat senior, ternyata di bawahnya Pak Wakiti ini ada anak-anak muda kreatif Pak Wakiti. Jadi Pak Wakiti yang tadi misalkan sudah pamit tidak menjadi ketua, jangan khawatir, insya Allah kader-kadernya Pak Wakiti akan merespon fenomena baru dengan cara-cara yang baru. Kita tidak bisa merespon fenomena baru, fakta-fakta baru dengan cara-cara yang lama. Banyak floating mess yang tersebar yang saat ini kita tidak ketahui di mana tempatnya. Tetapi dengan jangkauan media sosial itu bisa dijangkau dengan cara yang efektif. Saya pernah menyampaikan ini di workshop Ketua DPD Partai Golkar se-Jawa Timur dan FPG se-Jawa Timur. Saya berharap seluruh FPG di Jawa Timur sudah menerapkan hasil workshop itu sebelum SK kepengurusan nanti ditandatangani. Karena hanya dengan cara itu kita membiasakan diri dengan cara-cara yang baru. Kita akan merespon sejauh mungkin perubahan dengan cara-cara kita, dan insya Allah Golkar adalah partai yang siap beradaptasi, bahkan Golkar siap untuk membaca tanda-tanda perubahan zaman yang itu akan kita respon dengan langkah-langkah yang tepat. Barangkali cuma itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Golkar Kabupaten Trenggalek, kepengurusan yang baru adalah Golkar yang bisa membawa kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Trenggalek. Saya teriakkan lagi, yel-yel sekali lagi. Golkar Indonesia, Indonesia, Golkar Indonesia. Terima kasih. Rabbil fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Musda ke-10 Kabupaten Trenggalek secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pengumpulan kong yang akan didampingi oleh Bapak Heri Sugiono, Bapak Kodran Suyono, Bapak Bupati Trenggalek, dan Ibu Hajah Arik Sri Wahyudi, Ketua Panitia Penyelenggara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Adik petugas pembawa pengumpul kong. Disampaikan terima kasih kepada Bung Haji Sarmuji, Bung Haji Muhammad Nurari, Bupati Trenggalek,